Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankannya hari ini, saudara. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Kementerian Luar Negeri memastikan kondisi ketujuh anak buah kapal Tiongkok yang ditangkap di perairan Natuna dalam kondisi yang baik. Pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi disampaikan di ruang Komisi 1 DPR. Retno juga menegaskan penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Tiongkok telah sesuai prosedur. Menteri Luar Negeri juga membantah tudingan Tiongkok yang menyatakan nelayannya terluka saat terjadi penangkapan. TNI Angkatan Laut terpaksa melepaskan tembakan peringatan lantaran kapal mengabaikan teguran petugas melalui pengeras suara ataupun radio komunikasi. Setelah beberapa jam pengejaran dilakukan, tembakan peringatan ke udara dan ke laut dilakukan dan semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur. Dan ini sekali lagi merupakan bagian dari langkah penegakan hukum dari hak berdaulat kita di wilayah ZEE Indonesia. Saudara, pencurian ikan di perairan Natuna oleh kapal berbendera Tiongkok bukan kali pertama terjadi. Angkatan Laut Indonesia sering mengejar dan mengusir pencuri ikan di kawasan zona ekonomi eksklusif ZEE. Lantas apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kita akan berbincang dengan mantan Menko Polhukam Tejo Edi Purdiatno, dan nanti kami juga akan menyampaikan atau menanyakan juga kepada Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari Partai Amanat Nasional Hanafi Rais. Seperti kita ketahui, saudara, ada insiden di Laut Natuna, di perairan Natuna, di mana lagi-lagi kapal Tiongkok yang mencari ikan di sana kemudian dicegat oleh kapal Indonesia. Dan kita sudah bersama dengan Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Purdiatno. Terima kasih Pak Tejo telah memberikan informasi di Kompas Petang. Saya ingin tanya Pak Tejo, apa yang Anda ketahui dari insiden tersebut? Setahu saya, ini saya mendapatkan informasi bahwasanya pada saat kapal-kapal dari TNI Angkatan Laut sedang melaksanakan latihan L3. L3 itu adalah latihan laut ya. Laut. Kalau satu itu antar kapal, hanya kapal saja, pos tempur. Kalau dua itu antar kapal sejenis, nah L3 itu antar jenis kapal. Antar jenis kapal? Antar jenis kapal, mereka sedang berlatih. Di layar radar sekitar jam 4:30 gitu. Mereka melihat ada sekitar 10 kapal atau sampai 12 kapal yang sedang mencuri ikan. 12 kapal semuanya Tiongkok? Tiongkok. Sedang mencuri ikan? Ya, sedang menangkap 12-12-nya mencuri ikan? Di dalam layar radar. Diduga mencuri ikan di perairan Indonesia? Di dalam ZEE. ZEE, oke. Kemudian setelah mereka didekati, mereka tahu ada kapal perang, mereka melarikan diri. Cara melarikan diri mereka adalah dengan mengunci kemudi, dia full speed ke arah keluar dari perairan kita. Nah, kebetulan pada saat itu ada satu kapal yang mungkin karena kemudinya terkunci dan tidak lurus ke luar, dia berputar-putar. Nah, inilah yang membahayakan kapal kita, kapal KRI. Kemudian dia laksanakan penangkapan. Itu error Pak? Yang berputar-putar itu error ya? Ya, mungkin dia ada kerusakan di kemudinya, dia berputar. Dan itu membahayakan. Kemudian dan prosedurnya, kalau mereka melarikan diri adalah pertama ditembak ke atas dengan peringatan. Kedua, ditembak ke samping kapal. Kanan kiri? Ya, kemudian ke depan kapal, haluannya. Dan yang ketiga tidak ada kata lain adalah tembak anjungannya. Tembak anjungan pasti tenggelam itu? Tidak, anjungan itu adalah di tempatnya di sana adalah jurumudi dan nakoda ada di sana. Oke. Itu ditembak ke sana, Pak. Jadi kalau tembak anjungan ada kemungkinan nakodanya terkena tembakan? Bisa jadi. Tetapi ini mereka pintar. Mereka dikunci, kemudian mereka menuju ke arah keluar dengan cepat penuh. Mereka turun semua ke bawah, bersembunyi di bawah. Jadi kapal dibiarkan jalan sendiri. Nah, ini mereka modus baru. 12-12-nya seperti itu? Ya, demikian. Dan kemudian yang dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Laut adalah menembak peringatan, tidak sampai menembak anjungan. Ya, dia peringatan. Tapi di tempat anjungan pun kosong, tidak ada yang di sana. Karena mereka turun ke bawah semua gitu ya. Nah, ini dilakukan, kemudian dari beberapa KRI ini mendekat kapal yang tadi diadakannya. Jangankan untuk menembak Pak, untuk mengejar atau menyerempet saja sudah insiden internasional yang luar biasa. Ini yang dilakukan oleh kapal TNI Angkatan Laut, memunculkan insiden internasional yang luar biasa. Ini memang prosedur yang berlaku demikian. Ya. Tidak ada yang bisa disalahkan dari situ? Tidak.
Ya, ini memang protapnya demikian. Dilaksanakan penembakan dan sebagainya. Ya, itu sudah protapnya demikian. Dan kemudian dari kapal ini bisa naik ke kapal yang tadi berputar dan dilaksanakan penangkapan. Di sana ada 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Ya. Yang kemudian ditangkap dan dibawa. Oke. Nah, memang ini ada yang nanti akan mungkin saya jelaskan, ada yang kejadian dramatis. Apa itu, Pak? Jadi pada waktu kapal ini akan dibawa ke perairan kita, ke pangkalan kita, kapal KRI ini didekati oleh kapal Coast Guard-nya Cina. Ada kapal Coast Guard Cina? Coast Guard Cina. Ya. Satu atau lebih dari satu? Pertama satu, kapal Coast Guard 3303 mendekat, kemudian mereka meminta untuk kapal dilepaskan. Oleh KRI, oleh komandan kapal tidak. Ini keterkawal karena ini ada melanggar. Kemudian mereka dibawa ke arah perairan kita, akan dibawa ke Natuna. Kemudian datang lagi satu Coast Guard lagi. Coast Guard 25, catatan saya adalah 2501. Ya, itu mendekat berupaya untuk menempel di sana. Kemudian dihalangi oleh KRI yang lain, tidak bisa mereka ke sana. Ya, berdasarkan komunikasi lewat radio, dan mereka minta lepaskan, kita katakan tidak, ini sudah melanggar. Inilah ketegasan kita dari kapal-kapal kita. Oke. Saya catat, Pak, ada beberapa kejadian. Tahun ini saja ada lebih dari 3 kejadian. Maret 2016 kapal Kuai-Fei tidak berhasil karena kapal pencuri ikan ditabrak kapal patroli Cina sendiri. Supaya kemudian menghilangkan barang bukti. Kemudian ada 27 Mei 2016, belum ada sebulan lalu, beberapa pekan lalu, juga ada insiden di mana nelayan Cina yang melakukan kegiatan menangkap ikan secara biasa di perairan itu, dan kemudian disergap oleh kapal patroli kita. Dan terkait dengan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying bersikeras bahwa ke-8 ABK kapal mereka beroperasi secara sah. Jadi ini, saya bayangkan, ada begitu banyak kejadian di perairan Natuna antara Tiongkok dan Indonesia. Tiongkok menganggap itu merupakan wilayah tangkap perairan nelayan tradisional mereka, sementara kita menganggap sebagai zona ekonomi eksklusif. Nggak akan selesai. Begini Mas Eman, jadi Tiongkok menganggap bahwa, saya katakan tidak Tiongkok, Cina saja, memang saya katakan selalu Cina, memang Cina mereka. Cina ini menganggap bahwa itu adalah traditional fishing ground. Artinya penangkapan ikan yang sudah dilakukan turun-temurun demikian di sana. Tetapi Indonesia menganggap ada traditional fishing right. Artinya bahwa di sana yang boleh melakukan kapal-kapal tradisional, bukan kapal yang menggunakan troll semacam itu, kemudian harus ada perjanjian 2 negara. Dibicarakan ada perjanjian demikian. Karena wilayah itu memang masih dispute. Masih sengketa. Masih sengketa, karena Cina mempunyai yang namanya 9 dash line atau 9 dot line. Kita menganggap itu adalah wilayah kita. Jadi masih ada sengketa di sana. Sedangkan traditional fishing right itu sudah diakui oleh UNCLOS 82. Internasional mengakui itu. Tetapi Cina masih menganggap itu adalah traditional fishing ground. Kita tidak mengakui itu internasional. Jadi mana yang lebih kuat, Indonesia atau Cina? Kalau menurut internasional, kita lebih kuat, Pak. Karena kita menggunakan aturan internasional. Sedangkan Cina tidak. Tetapi karena klaim Cina dengan 9 dot line ini yang tidak pernah terselesaikan sampai sekarang. Nah, ini harus diselesaikan. Menurut saya. Catatan saya juga, Pak, tahun 1974 di perairan Natuna bisa didapatkan ikan seberat 1,8 ton. Kemudian di tahun 2010, ini penelitian LIPI, di tahun 2010 itu berkurang menjadi hanya 270 kg saja. Ya. Penurunannya begitu jauh, dan ini dikarenakan ada kapal-kapal Cina yang beroperasi di sana yang luar biasa dengan kapasitas yang besar, dan kemudian dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita, mencuri ikan di sana, meskipun berdasarkan pendapat mereka itu adalah perairan mereka juga. Ya. Betul. Jadi sampai sekarang masih ada juga dari mereka yang masih sembunyi-sembunyi untuk menangkap di tempat kita, di perairan kita. Itu tadi karena ada perbedaan persepsi tentang fishing ground dan fishing right tadi. Ini yang tidak pernah terselesaikan. Di dalam membangun visi maritim itu sebenarnya ada 5 aspek yang diselesaikan, Mas Aiman. Pertama adalah budaya maritim. Ini tidak sebentar, ini cukup lama membangun budaya maritim bangsa Indonesia. Kedua, pengelolaan sumber daya maritim, termasuk penangkapan ikan sebagainya. Ketiga, membangun konektivitas dan infrastruktur, pelabuhan dan kapal-kapal. Keempat,
diplomasi maritim. Nah ini diplomasi maritim Indonesia masih lemah diplomasi maritim? Itu saya melihat ke sana. Mungkin dia harus diselesaikan. Siapa yang paling bertanggung jawab atas diplomasi maritim, Pak Tejo? Tentunya Kementerian Luar Negeri ya yang harus melaksanakan diplomasi antara dua negara. Bagaimana menyelesaikan masalah ini, kan? Kemudian yang kelima tentunya adalah pembangunan pertahanan keamanan bidang maritim, ya menggunakan angkatan laut, Coast Guard dan sebagainya. Ini yang harus diselesaikan. Oke. Kalau yang terakhir itu adalah kuratifnya atau tindakannya, penegakan hukumnya, tapi kemudian yang sebelumnya diplomasi adalah pencegahannya. Ya. Kalau kemudian ini tidak dilakukan, dibiarkan terus-menerus, apa yang terjadi, Pak Tejo? Ini makanya terjadi terus ini pencurian ikan menganggap benar dan terlalu terjadi sengketa antara kita dengan dengan Cina, walaupun tidak pada konflik bersenjata, tetapi ini akan selalu terjadi. Tidak akan terjadi konflik bersenjata? Ya, saya rasa tidak semudah itu. Konflik bersenjata tidak semudah itu. Karena mereka pun dikawal oleh kapal-kapal Coast Guard-nya mereka. Coast Guard kan bersenjata juga, Pak? Ya, senjata, tetapi tidak akan semudah itu dia menembak kapal perang atau gimana, tidak. Kalau kemudian sampai terjadi hal seperti itu, apa yang terjadi? Ya, harus diselesaikan secara internasional tentunya. Dan internasional itu lewat hukum internasional, lewat pengadilan internasional? Ya, itu. Jadi menurut saya memang harus tidak ke sana, harusnya diselesaikan dengan diplomasi dua negara. Dan itu merugikan bukan hanya soal pendapatan dari sisi ikan, tapi juga hubungan kedua belah negara, kedua belah pihak. Tentu, itu juga. Jadi kita harus menjaga hubungan baik dengan negara lain, tetapi juga jangan mengganggu kedaulatan kita, kedaulatan Indonesia tentunya kan. Nah ini harus diselesaikan sehingga pertikaian-pertikaian atau konflik-konflik di perbatasan tidak akan sering terjadi. Pak Tejo kan dulu sempat jadi Menko Polhukam yang juga membawahi Kementerian Luar Negeri. Sudah ada upaya waktu itu dilakukan, Pak, oleh Kemenlu? Sudah, Pak. Sudah. Kemenlu ini aktif melaksanakan itu. Apa yang dilakukan waktu itu, Pak? Ya, untuk menyelesaikan masalah perbatasan ya antar negara kita dengan tetangga maupun dengan pihak lain. Termasuk dengan Cina? Ya, termasuk. Apa yang dilakukan spesifik dengan Cina? Tetapi belum tentu juga Cina mau diajak bicara masalah ini. Sudah pernah dilakukan waktu itu? Saya rasa sudah. Ini sudah sering dilakukan ini. Menteri Luar Negeri, Menlu ini Pak Bu Retno ini aktif sekali untuk melaksanakan diplomasi ini. Jadi apa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut ini memang sudah prosedur yang benar saya rasa. Ya, itu. Nah, ke depan nanti harus diselesaikan lah supaya jangan ini selalu terjadi di negara kita. Kalau seandainya kemudian ini didiamkan, selain yang sudah kita lihat sekarang soal tangkapan ikan nelayan yang semakin turun, juga akan ada insiden dua negara ini yang berujung kepada hal yang serius. Bapak melihat seperti itu? Bisa jadi, tetapi kita belum melihat bahwasanya konfliknya berkembang ke arah konflik bersenjata belum. Mungkin tidak sampai bersenjata, tapi mungkin saya dengar bahwa ada kedubes Cina yang kemudian dubes kita di Cina, di Beijing, kemudian dipanggil oleh pemerintah Cina terkait dengan insiden ini. Ya, sore itu mereka dipanggil, ya tanggal 17 itu, dan tentunya dari pihak kedubes kita pun harus memanggil duta besar Cina juga. Meminta penjelasan juga bagaimana yang bisa sama-sama. Iya harus begitu, Ya, jadi jangan menganggap kita yang bersalah, tidak. Ya, dua-duanya harus menyelesaikan masalah ini. Oke, secara real apa yang ada di bayangan Pak Tejo untuk menyelesaikan ini? Karena terus berulang dari tahun ke tahun, bahkan ini sudah baru 6 bulan, sudah lebih dari hampir sebulan sekali kalau saya hitung ada. Hampir sebulan sekali ada insiden yang kita lihat jelas dan kemudian menjadi sorotan dari kita semua. Bapak melihat real seperti apa yang harus dilakukan Kementerian Luar Negeri supaya insiden ini selesai, tidak terjadi lagi? Ya, benar. Sama-sama akur? Benar. Indonesia akur, Tiongkok akur? Selama persepsi mengenai masalah batas wilayah belum diselesaikan, ini akan mungkin terus terjadi. Ya, mereka mengatakan itu sah, kita mengatakan tidak sah, dan sebagainya. Itu akan terus terjadi. Ya, ini harus diselesaikan oleh pihak Kementerian Luar Negeri untuk agar ini tidak selalu berulang demikian. Tapi kalau soal batas wilayah kan bukan hanya Tiongkok dan Indonesia, Tiongkok dengan Filipina, Tiongkok dengan Vietnam, itu juga terjadi hal serupa. Dan ini bukan hal yang mudah. Indonesia dengan Malaysia sudah? Bisa. Dan bisa tuh ya? Bisa. Kita dengan Australia bisa? Bisa. Nah ini tinggal bagaimana Cina ini mau nggak diajak bicara ini, masalahnya di situ. Selama ini tidak mau? Ya, ini saya dengarkan demikian ya, tapi saya sudah tidak menangani di sana. Jadi kalau nggak mau susah juga Pak, gimana cara menyelesaikan? Indonesia sudah berupaya keras untuk mencoba menyelesaikan ini, tapi pihak Cina nggak mau bicara. Ya, itulah, makanya kita harus ada pendekatan yang baik lah dengan. Perlu negara ketiga? Ya, saya rasa kita dengan Cina sudah hubungan sudah cukup baik ya. Selama ini investasi dan sebagainya, diajaklah bicara mengenai masalah batas wilayah ini sehingga tidak terjadi
konflik-konflik di perbatasan. Ini yang harus diselesaikan. Kenapa kemudian tidak mau diajak bicara? Apa karena tangkapan ikan di wilayah itu begitu besar? Benar, Mas. Jadi dilarang atau tidak dilarang, pencurian di wilayah kita oleh Thailand, oleh Cina dan sebagainya itu akan selalu terjadi. Karena memang sumber daya ikan di kita ini cukup besar. Sangat besar. Sangat besar. Dan itu permasalahannya. Itu. Dan harus segera diselesaikan dengan cara-cara yang cerdik dan juga damai. Damai dan bermartabat dua belah pihak, kan tentunya demikian. Baik, terima kasih. Laksamana TNI Purnaweran Tejo Edi Purdiatno, mantan Menko Polhukam, mantan Kasal, telah memberikan informasi di program Kompas Petang. Terima kasih sekali lagi, Baik. Pak Tejo. Terima kasih.